Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Indra Kusuma. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 202365397. Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok dalam rangka uji kinerja di SMA Kartika Banyu Biru Kabupaten Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih atas kedatangannya karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan, nanti kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi di sini sudah ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Sudah belum? Belum. Kalau yang pas waktu SMP belum pernah bimbingan kelompok belum? Belum. Nah, sebelum melakukan bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kita nanti berdoa dulu. Ya. Salah satu pimpin doa siapa? Ayo, Mbak. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu perkenalan dulu. Ini kelas berapa? 11 semua ya. Oke, sekarang kita perkenalan dulu dari Mas siapa ini? Nah, perkenalkan nama, kelas, dan hobi. Gitu ya. Ya, yang keras ya. Scroll TikTok. Oke, bagus sekali ya. Perkenalkan, nama saya Eka Pratama dari kelas 1. Hobi saya dengerin musik. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibowo, saya dari kelas 1 dan hobi saya menonton anime. Saya Ibowo dari kelas 1. Hobi saya menyanyi ya. Oke, tepuk tangan dari kita semua. Oke, terima kasih. Jadi di sini Pak Dimas akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Tadi saya tanya, jadi dari SMP belum pernah ya melaksanakan. Mungkin baru pertama ya. Jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan BK antara beberapa orang, yaitu antara 8 sampai 15. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelompok. Jadi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi tujuannya bimbingan kelompok yaitu biar kalian nanti bisa mempunyai ide, saling punya ide, pertanyaan apa nanti dijawab, biar kalian aktif. Begitu ya. Sudah jelas sampai sini? Jadi bimbingan kelompok juga itu punya asas. Maksudnya asas itu ada asas keterbukaan. Berarti kalian harus saling terbuka nanti. Gitu ya. Asas kesukarelaan, jadi sukarela untuk berpendapat, untuk menjawab pertanyaan, itu ya. Dan selanjutnya yaitu normatif. Jadi kalau nanti temannya baru ngomong berarti harus dihormati dulu ya. Maksudnya minta maaf, nggak usah celometan, gitu ya. Sampai di sini paham belum? Nah begitu. Jadi di bimbingan kelompok itu juga ada namanya pemimpin kelompok. Jadi pemimpin kelompok itu saya sendiri sebagai guru BK. Jadi nanti saya yang memimpin jalannya proses layanan bimbingan kelompok. Gitu. Nah, waktu kita sepakati dulu. Waktu kita antara ya 45 menit aja ya. 45 menit lah, 45 menit sampai 60 menit nanti. Begitu. Jadi nanti kita harus saling terbuka, jadi nggak boleh ditutup-tutupi. Nanti juga ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu
masalah yang kita bahas, apa-apa yang negatif nggak boleh disampaikan di luar, di teman-teman kita yang selain di teman yang ini, yang kelompok ini ya. Jelas ya? Jadi kita yang untuk bimbingan kelompok ini kita tentukan topiknya yaitu kenakalan remaja. Begitu. Apakah ada yang lain? Kenakalan remaja ya, kita tentukan topiknya kenakalan remaja. Jadi tujuannya adalah apa, Dimas, untuk membahas kenakalan remaja? Biar kalian tahu menghindari apa toh, biar tidak terjerumus di kenakalan remaja. Cara mengantisipasinya bagaimana? Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Biar karena ini udah siang ini. Apakah sudah siap? Sudah ya. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Begitu ya? Sudah ya. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Begitu ya? Tahu ice breaking? Jadi nanti kita gini, ice breakingnya itu bos berkata. Jadi sudah pernah belum melakukan ini ice breaking ini? Jadi kalau tidak ada kata bos berkata, berarti jangan menirukan apa yang dibilang bos berkata. Kalau permainan ini berakhir, berarti bos berkata mengakhiri permainan ini. Berarti kalau sebelum saya bilang bos berkata permainan sudah selesai, berarti belum selesai ya. Misalkan coba Mbak Siti, bos berkata namamu siapa? Nah, betul atau salah? Bos berkata namamu siapa? Ini menjawab Siti Nurhaliza. Salah kan? Harusnya bos berkata namamu siapa? Kamu bilang namamu siapa? Nah, misalnya gini, Mas siapa itu? Nah, Mas Erik. Kalau saya bilang hormat gerak, nanti kamu gini ya. Hormat gerak, bos berkata hormat gerak gitu, hormat. Nah, tegak gerak. Nah, masih salah karena saya belum bilang bos berkata tegak gerak. Nah, mudah. Bisa dicoba, kita berdiri dulu biar semangat karena siang-siang habis tes ini. Gitu ya. Oke. Kita coba dulu. Bos berkata hormat gerak. Tegak gerak. Nah, masih salah. Nah, bos berkata tegak gerak. Nah, sekarang tangan di atas. Bos berkata tangan di atas. Goyang-goyang. Nah, masih ada yang goyang-goyang. Bos berkata turunkan. Nah, sudah siap? Siap sudah ya? Kita nanti saya akan melihatkan kalian video. Jadi video tentang tentang kenakalan remaja, nanti kalian diskusikan ya, Saya habis lihat video, kamu diskusikan, kamu telaah, kamu sama kelompok. Nanti kelompoknya bagi dua aja, yang sebelah sini sama yang sini. Nanti sekaligus saya kasih lembar pertanyaan. Nanti dijawab, nanti salah satu dipresentasikan ya, maksudnya dibacakan di situ. Jelas ya? Nah sekarang mari kita lihat videonya ya. Nah, ini videonya.
menurut kalian maksudnya yang dari video tadi itu apa? Maksudnya tentang menceritakan tentang apa? Siapa yang menjawab? Jawab Mbak. Ya, Mbak siapa itu? Mbak Rona. Apa menceritakan tentang apa Mbak Rona? Tentang seorang orang tua yang bahkan kerasa pada anak dan anak-anak juga tidak jadi nakal. Menjadi nakal ya. Oke. Berarti dalam film tersebut menceritakan berarti gara-gara faktor internalnya ya dan faktor keluarga. Ada lagi, Mas? Apa ada lagi yang kalau menurut kalian kenakalan remaja itu apa, Pak? Nah, yang dari sini Mas Heri, menurut kamu Mas, kalau kenakalan remaja itu apa Mas Heri? Menurut saya, Ya keras Pak Mas Heri, nggak kuat gitu. menurut saya kenakalan remaja itu yang dilakukan oleh remaja mungkin faktornya karena keluarga atau lingkungan sekitar yang kurang mendukung bagi remaja. Iya. Ada lagi maksudnya tahu tidak macam-macam apa tadi macam-macam kenakalan remaja. Misalnya apa? Tahu nggak? Membuli lagi, minum minuman keras, merokok, seks bebas, tawuran. Di sini sudah ada yang ikut tawuran? Belum dong. Mudah-mudahan kita dijauhi dari macam-macam. Nah, bagaimana caranya Mas kalian untuk menghindari apa itu tadi kenakalan remaja? Gimana Mas? Pojok sendiri biar nggak ngantuk. Kamu bagaimana cara menghindarinya gimana Mas menurut kamu? Apa? Menjauhi teman-teman yang itu atau apa? Apa Mas? Baru mikir. Izin menjawab. Oh ya, apa Mas Heri? Kalau kan remaja kan pasti masih butuh eksplorisasi gitu, pengen nyoba-nyoba. Iya. Nah, kita tuh ibaratnya pandai-pandai lah bergaul. Iya. Terjerumus ke hal-hal yang negatif. Iya. Karena gini, kalau remaja itu kan antara usianya itu baru rentan-rentannya kan waktu kalian ini 15, 14 sampai 18, 19 Pak. Itu dari masa-masa ingin tahunya lebih tinggi. Jadi minta maaf, saya mau mencoba tadinya nggak tahu rokok tapi mau mencoba untuk merokok. Nah itu langsung ketergantungan. Jadi itu yang lebih bahaya lagi kalau sudah merokok nanti larinya ke minum-minuman keras. Itulah kenakalan remaja. Nah di sini Pak Dimas akan memberi kalian kalian tugas untuk dikerjakan kelompok. Jadi di sini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nanti diskusikan jawaban itu nanti kalian presentasikan, bacakan jawaban menurut kelompok kalian. Ada beberapa pertanyaan butuh waktu berapa menit? 5 atau 10 menit ya. Ya, biar kalian berdiskusi untuk menjawab. Berarti ini kelompok 1, itu kelompok 2. Itu nih 1 didiskusikan, didiskusikan sama teman-temannya. 10 menit waktunya, nggak usah lama-lama, gitu ya. Nah, dijawab. Kalau yang belum jelas nanti bisa ditanyakan ke saya. Jadi kalian harus aktif. Ini saling memberi tanggapan kan setelah ada yang presentasi. Dijawab, misalnya pertanyaannya bisa jawabannya bisa 1, 2, yang banyak nggak apa-apa. Kalau masih mau di edit atau tidak apa-apa.
maju kelompok 1 dulu atau 2 yang mau mempresentasikan? Satu dulu ya. Nanti yang kelompok 1 yang mau mempresentasikan siapa? Mas Erik? Atau Mbak Siti? Siapa? Mas Arif ya, Mas Arif nanti. Kalau yang sini siapa? Mbak Rona, oke. Tapi yang lain nanti juga harus aktif loh, harus saling memberi tanggapan loh, masukan loh. Nanti biar kita pecahkan masalah ini. Kalian sudah? Oke, jadi waktunya sudah habis. Yang mau mempresentasikan siapa dulu nih? Yang nomor berapa ini? 1. Ya, 1 Mas Erik, ayo. Enggak berdiri, enggak usah dibacakan di situ aja ya, keras ya, biar teman-temannya dengar nanti bisa teman kelompok 1 bisa beri tanggapan atau temanmu sendiri yang beri tanggapan. Kita saling berpendapat. Oke. Soalnya di Iya. Nomor 1, pengertian kenakalan remaja menurut kamu apa? Menurut saya kenakalan remaja itu adalah suatu perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Ya. Contohnya bullying, narkoba, rokok, minum, tawuran. Iya. Penyebab kenakalan remaja karena faktor masalah keluarga atau lingkungan sekitar yang kurang mendukung. Iya. Terus cara mengatasi kenakalan remaja itu dengan cara mengurangi pergaulan bebas dan memilih pergaulan yang baik. Sudah ya, itu sudah ya. Iya. Pertanyaan. Sudah, pertanyaan sudah habis. Itu tadi dari Mas Erik presentasikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Apakah ada? Kalau lingkungan yang kurang mendukung itu bagaimana Mas? Menurut kelompok kalian? Tadi kan faktor eksternal berarti ya, di luar ya. Itu bagaimana? Itu seperti apa? Lingkungannya seperti apa? Atau yang dari sini tahu yang lingkungan yang tidak mendukung? Ya, kondisi lingkungan. Oh iya. Jadi nggak ikut baiknya. Begitu. Bagus sekali bahasanya ini, Mbak Nata. Iya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Jika kita misalnya tadi Mbak Nata, kita mau bermain dengan lingkungan yang orang-orang yang pemabuk, minta maaf yang suka minum alkohol, padahal kita nggak mau, tetapi kalau kita nggak kuat, minta maaf nggak kuat imannya, akhirnya kita terjerumus gitu. Itu tadi dari kelompok 2 sangat bagus sekali. Sekarang kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Oke. Kemudian kenakalan remaja menurut kami kenakalan remaja itu memulai dari beberapa perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang. Contohnya narkoba, seks bebas, tawuran, bullying, merokok, dan mabuk. Penyebabnya bisa dari kondisi lingkungan, pergaulan bebas, krisis identitas, atau faktor keluarga. Cara mengatasinya bisa dengan cara melakukan kegiatan yang positif dan memahami batas-batas pergaulan. Itu aja ya, udah ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Adakah kelompok 1 bertanya? Bertanya apa? Tentang apa? Untuk kelompok 2. Tadi krisis identitas ya Mbak ya. Maksudnya apa Mbak? Krisis identitas itu tentang apa? Kondisi ketika seorang menanyakan jati diri. Gitu ya. Saya itu siapa kan begitu. Jadi kebanyakan seusia kalian itu pasti terpengaruh ke teman-temannya. Jadi kalau kita ke teman-temannya lebih jelek itu kadang lebih gampang kita masuk ke pergaulan itu. Gitu. Jadi untuk kenakalan remaja ini memang mudah-mudahan di SMA kita nggak ada sih, tapi mudah-mudahan ya nggak
berat kan gitu, pasti ada namanya juga kenakalan remaja. Jadi bisa disimpulkan kenakalan remaja tadi dari kelompok satu apa? Kelompok satu apa mas kenakalan remaja? Perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Oh begitu, perilaku yang menyimpang di masyarakat ya. Jadi nggak hanya di masyarakat berarti kan, di sekolah pun bisa. Misalnya kita membolos itu termasuk kenakalan remaja tidak? Membolos ya. Apalagi selain membolos kalau di sekolah? Nah, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi, Mbak? Ada lagi? Melawan sama guru. Melawan sama guru itu kalau kita kan sistemnya poin, jadi poinnya itu langsung besar itu. Di sini sudah dia mendapatkan poin. Sudah mas, kamu apa mas? Poin terlambat. Menurut kalian, mas siapa itu? Mas Bowo. Menurut kalian Mas Bowo itu terlambat itu? Mama itu kayak kenakalan termasuk kenakalan remaja tidak? Ya. Apa? Tergantung kan? Nah, jadi kenakalan remaja itu kan ada fasenya, namanya fase berat. Kalau sudah dewasa, itu yang berat itu narkoba. Kalau ini kan ringan-ringan, jadi sudah apa ya? Sudah ada apa-apa terlambat satu kali. Karena apa mas terlambat? Itu karena macet pak, terus masalahnya itu juga masih isi solar. Oh masih ngisi solar ya? Oh kalian diantar ya? Ya. Nah, karena apa itu kan alam kayak alam nggak bisa kita prediksi kan begitu ya. Jadi ini tadi kita sudah membahas tentang kenakalan remaja. Nah, saya ingin tahu kesan-kesannya, ya gitu ya. Kesan-kesan kalian mengikuti kita bimbingan layanan kelompok itu apa? Satu-satu ya kesan-kesannya aja. Apa mbak? Kesan-kesanmu apa mbak? Yang keras ya. Apa? Tahu kenal apa gitu. Mas Erik apa Mas Erik kesan-kesannya? Dan saya ya mungkin lebih tahu tentang kenakalan remaja itu contohnya seperti apa, terus cara menyikapinya gimana. Oke selanjutnya Mas siapa itu? Mas jangan ngantuk Mas. Pusing karena terlambat, karena takut kena poin. Ada lagi yang dari sini, apa kesan-kesannya yang mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Apa? Mungkin kita bisa belajar kalau kenakalan remaja itu jangan sendiri dulu pak. Iya, jangan ditiru ya mbak ya. Dan selanjutnya siapa? Mbak Runa apa Mbak Runa? Jadi saling bekerjasama Nah, saling bekerja sama dalam kerja kelompok tadi. Terus Mbak siapa? Mbak Sekar. Dan saya kesannya itu bisa lebih tahu cara menangani remaja kalau contohnya atau kemudian. Yang terakhir Mbak siapa itu? Auren. Nah Mbak Auren, gimana Mbak Auren? Kita bisa lebih menyelesaikan segala masalah saya Musyawarah ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan bagi kita semua biar jadi kesimpulannya itu kita sudah membahas tentang kenakalan remaja dari pengertiannya, dari apa tadi, dari macam-macamnya, dari cara penanganannya. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak dijauhi lah. Jangan sampai kita terjun ke kenakalan remaja, misalnya tadi apa tadi macam-macamnya apa tadi kayak minum-minuman keras itu biasanya yang cowok kayak apa enggak membuli itu juga sangat bahaya kan gitu. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Mudah-mudahan
kita kedepannya kita itu bisa menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Nah, untuk sebelum saya mengakhiri, nanti silakan ngambil pulpen masing-masing untuk menulis. Nanti saya akan beri surat untuk lembar instrumen evaluasi hasil ya, dan begitu ya. Nanti kalian mengisi. Sudah bawa. Nanti sama mengisi instrumen kepuasan. Nanti kalian isi. Ini mungkin gak ada 5 menit kalian sudah selesai ini. Tapi ini sendiri-sendiri ngisinya. Begitu ya. Gak ada 5 menit. Gak ada 5 menit. Lihat. Nah. Isi dulu. Pulpen toh ya. Ini isi dulu ya. 5 menit. Gak ada 5 menit sudah selesai. Satu lagi ya. Oke. Yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya. Ya. Pak, bertanya Pak. Apa? Maksudnya uraikan pengertian kenakalan remaja itu gimana? Iya, menurut kamu itu apa? Menurut kamunya sendiri, kamu bisa menguraikan, ya. Tadi kan kita menguraikan secara kelompok. Nah, ini menurut kamu, menurut kamu sendiri. Nggak usah terburu-buru. Udah selesai belum? Belum ya?
APD-nya. Sudah ditemukan di sini. Berikan. Ya. Tuh, masih ada itu. Nih. Nah. Ya, begitu ya. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan baik. Walaupun tadi kamu sehabis tes ya, sehabis tes langsung diajak Pak Dimas ke sini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Mudah-mudahan nanti jika kok ada permasalahan lagi bisa ketemu saya, bisa melakukan bimbingan kelompok di lain hari. Sekarang yang memimpin kita siapa tadi?